itu ada mata merah gitu. Merah tuh saya ngeliatnya merah, betul-betul merah. Pas saya lewat saya gitu dia, cewek itu kayak ular gitu gimana sih. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Oke, kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Penasaran? Oh ya, sebelum itu jangan lupa subscribe dan dinyalakan loncengnya supaya gua terus update tentang cerita horor kayak gini lagi. Penasaran narasumbernya siapa? Langsung aja kita sapa. Halo Bang. Oh, Perkenalkan diri Bang, namanya siapa? Lukman Nama Lukman ya. Tinggalnya di mana tuh Bang kalau boleh tahu? di Tangerang. Coba Bang ceritakan sedikit gimana tuh pengalaman horornya tentang itu. Kalau sedikit berarti sebentar ya. Sedikit. Karena kalau Iya. pengalaman Iya, horor, karena kan kita spill dikit aja di sini. Iya, gitu, Bang. ada banyak juga sebetulnya karena kita orang yang suka travel, jalan sana sini, Iya. ziarah gitu. Ada aja gitu. Ada aja gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang berkesan. Nah. Itu waktu saya STM kelas 1, itu saya sama abang, kita camping ke, sebetulnya kita tour gitu, Oh, tuh. Papandayan, terus Gunung Gede, Cipelang, terus ke Salak, terus pulang. Oh. Nah, panjang dari Papandayan, Gunung Gede, terus ke Salak, itu ada teman kita perempuan satu, temannya kakak saya itu kesurupan di 3 gunung itu. Oke Bang, tahan dulu ya ceritanya. Wah, udah jam 00 nih. Oke, langsung aja kita ke waktunya cerita horor. Jadi tahun 91, saya kelas 1 STM ya waktu itu. Saya diajak abang saya itu awalnya kita ke Cianjur dulu tuh. Cianjur ke daerah Jampang tuh. Itu waktu itu masih jarang angkutan itu. Di situ nggak ada apa-apa tuh, daerah Jampang. Terus kita langsung ke Garut, Papandayan. Saya ingat nih, saya, abang saya, Ferry, Engkuh. Saya paling muda, paling muda. Yang lain sudah pada lulus STM. Berarti diajak abangnya ya? Diajak. Diajak. Saya, abang saya tuh panggil AA. Adok. Saya, abang saya, Mamat, Engkuh, Ferry, Elvis, satu perempuan anak, 7 orang. Nah, kita sampai singkatnya di kaki Gunung Papandayan, kita naik jalan kaki ke atas tuh, sampai sana sore kita bikin kemah di sana, camping. Dan kebetulan kita doang tuh bertujuh. Oh, nggak ada pendaki lain? Nggak ada yang lain, karena emang waktunya bukan waktu orang weekend camping. kali ya? Bukan waktu orang camping, biasanya kan kalau zaman dulu itu liburan camping gitu kan. Kalau zaman saya ya, itu tiap Cawu namanya, satu bulan itu camping, atau kita hiking gitu kan. Suasana sudah nggak enak tuh, karena kita nggak jauh dari kawah-kawah kecil-kecil tuh yang di Papandayan. Itu di pos berapa tuh Bang, kalau boleh tahu? Itu sudah mau sampai ke puncak. Udah mau sampai ke puncak ya? Tengah lebih dikit, karena kesananya kan ada Pondok Selada ke atasnya. Raja Louis tuh, kita aja camping tuh di banyak pohon Raja Louis. Masih banyak ya? Masih banyak waktu itu. Terus sempat metik nggak Bang? Apa nggak boleh? Metik kita ya biasa Badung. Oh Badung ya, tapi di awal nggak disebut nggak boleh metik-metik gitu ya? Tapi kalau di Gunung Papandayan kan nggak ada kayak Gunung Gede, agak bebas kan.
Karena itu juga kan perbatasannya dengan Pangalengan ke sana Bandung. Nah, waktu kita bikin kemah selesai lah malam tuh. Siap-siap jam 8 selesai. Ya biasa gitar gitu kan. Api unggun gitu kali ya. Api unggun. Itu temen kan pada bawa senjata memang. Buat saya golok buat tembas-tembas ya. Karena saya bawa trisula lah masalah. Itu ada mata merah. Merah tuh saya ngeliatnya merah, betul-betul merah kayak apa ya? Gede gitu, gede merah kayak lampu disco lah gitu ya. Tapi merahnya bukan merah kecil, gede. Terang itu terang gak kedip-kedip, terang itu kayak melotot gitu. Merah gede banget ya. Tapi bener bulat merah itu bulat doang. Merah. Gak ada mukanya berarti ya? Cuma ada. Cuma cahaya merah gitu doang ya? Dari kejauhan, center nggak nyampe. Itu kita resah tuh, karena itu ternyata nggak satu. Ada 3 pasang lagi. Dan itu terus sampai subuh ya kita tidur ganti. Terus tuh? Terus. Nyala terus kayak Nyala gitu? terus, tapi kita hilang, kita sebelah sana. Oh pindah-pindah. Tapi ada ini 2, kan 2 ya, iya. ini 2. Ntar ini hilang sebelah sana. Nah, terus saya mah kan waktu itu masih paling kecil ya. Ya takut pasti gitu kan. Yang lain juga sebetulnya takut. Iya. Karena baru jauh dari pemukiman kan, dia perkampungan. Nah, kemudian paginya tuh kita jalan itu ke bawah dari perkampungan, kita nanya. Justru suka macan suka turun, tapi kalau macan nggak mungkin nyamperin yang kemah. Nah itu apaan tuh? Iya. Merah lagi ya? Merah. Nah ketika kita balik lagi, ada 2 orang nggak pakai sendal loh, lewatnya lewat gerang-gerang gitu kan panas ya. Atau mereka perkumpulan kayak semacam organisasi gitu. Lambangnya dulu saya nggak ngerti, kalau sekarang saya ngerti. Lambangnya itu bunga pasundan. Bunga pasundan, ikat merah. Mereka jalan kaki. Kalau kita kan ngos-ngosan ya, iya. Mereka biasa. Itu berapa orang tuh Bang di situ? Mereka banyak tuh. Oh banyak. Rombongan. Di ritual mereka tuh di Gunung Papandayan. Rata-rata punya tato, tapi tatonya bunga pasundan. Emang ciri khas mungkin ciri khas ya? mereka kayaknya. Tapi kan dulu saya belum bisa mengerti, nggak bisa ngejelasin. Kalau sekarang mungkin saya bisa jelasin itu perkumpulan apa gitu. Tapi kita nggak kasih itu konteksnya. Iya. Nah ketika kita kumpul dengan mereka welcome sama kita. Kata mereka udah nunggu bakal ada tamu dari Jakarta gitu. Gitu. Bakal ada tamu dari Jakarta yang datang. Jadi yang kita tanya itu apa? Yang semalam kita temuin itu nggak bakalan ganggu karena kita sudah bilang jangan diganggu. Itu makhluk apa? Ya sudah nggak usah tahu katanya gitu. Dirahasiain gitu ya. Buat saya waktu saya ingat itu ya. Buat saya nggak ngerti saya kayak gitu-gitu. Cuma serem aja horor kan. Gitu. Tiba-tiba ketika kita ngopi bareng mereka ada kesurupan orang mereka. Itu jam berapa tuh kira-kira? Pagi jam 9 gitu. Jam 9? Saat masih banyak kabut. Karena dia kabut. dijemput kita kayak ngejemput kita gitu. Akrabnya sama abang saya tuh. Abang saya tuh kayaknya spesial di mereka tuh. Gitu. Nah, terus mereka baik lah, terutama sama abang saya. Ya sama saya juga baik. Anak muda lah. Waktu itu mungkin dia umur 20, saya kan masih umur 17-an. Kesurupan. Tapi macan gitu. Bahasa Sunda yang dulu saya lupa nih dia ngomong apa, tapi bahasa Sunda. Kalau mungkin sekarang saya ngerti. Walaupun saya orang Sunda, dulu saya nggak terbiasa ngomong Sunda kan. Itu yang kesurupan cowok apa cewek? Ketuanya. Oh ketua. Nggak ada cewek mereka. Oh nggak ada. Di kita ada cewek satu. Oh berarti yang kesurupan orangnya mereka? Iya, ketuanya. Ketuanya langsung ya. Dan ketuanya itu betul-betul dihormatin gitu. Yang anehnya alisnya tuh yang tadinya begini jadi naik tuh. Saya juga bingung. Alisnya berubah. Iya. Berubah gitu. Terus ngomong Sunda. Kita tanya kan maksud dan artinya gitu. Ya, intinya camping jangan macam-macam di sini, ikutin aturan, jangan berbuat maksiat apa segala. Bagus sarannya mah gitu. Udah. Atau kita pulang, kemudian kita pulang, kita cari lagi mereka nggak ketemu. Padahal rame ya.
Iya, artinya mereka itu kan punya kemah juga. Iya. Ada yang ketinggalan kalau nggak salah. Apanya tuh? Topi saya atau apa gitu. Oh, terus? Kan jauh kan. Mereka ikut nganter. Oh, nganter. 2 orang itu, mereka ikut nganterin kita. Maka di atas. Jadi katanya di situ ada petilasan Pak Soekarno. Di Gunung Papandayan itu kayak semacam tempat tapak gitu. Mereka nggak jauh dari situ. Nah, kalau nggak salah yang balik itu kakak saya sama siapa gitu, lupa saya waktu itu. Udah nggak ada mereka, cepet banget loh. Iya, makanya. Beresin itunya, udah pergi gitu mereka. Cepet juga. Iya. Dilogikain juga nggak masuk ya. Nggak masuk. Iya, karena cepet banget. Tapi orang itu ada gitu loh. Dan kelihatannya kayak orang biasa gitu. Ya memang biasa orang mereka juga ngopi apa gitu, ngerokok gitu. Tapi anehnya hilang aja gitu ya. Maksudnya gini, cepat. Mungkin mereka memang punya waktunya pergi atau gimana, teman. Saya waktu itu nggak bisa menjelaskan secara pribadi tuh mereka tuh siapa gitu. Pas kita balik lagi, rentang waktu nggak sampai sejam, kan namanya gunung ya kan, mereka seberang sana. Nggak ada. Udah pergi orang. Aneh kan? Nah, terus pas kesurupan yang perempuan, pas mereka nggak ada, itu kesurupan temen kita di situ. Cuman, nah uniknya, tadi saya sebut Ferry, Engku atau Faisal, terus ini udah meninggal nih. Jadi 7 teman saya, abang-abangan saya, ini 2 udah meninggal nih. Udah almarhum ya? Udah almarhum. Kalau nggak salah si Ana juga kayak udah meninggal, kalau nggak salah ya, saya denger ya, gitu. Nah, singkatnya pas di Papandayan itu anak kesurupan. Kebetulan Engkuh ini kan dulu ya ikut Mamat ini kan ikut silat gitu ya, Betawi kan, ikut kebatinan gitu. Mungkin bisa selesai saat itu. Dan kita pindah tuh. Selesai turun, itu masih ngaco-ngaco ngomong itu si anak, nggak jelas. Tapi ke ininya sosok apa tuh Bang kalau boleh tahu? Kita belum tahu. Oh, belum tahu di situ. Ada Engkuh itu almarhum Engkuh itu cuman coba nenangin doang. Nah pas di mobil ngamuk, suaranya bukan suara dia itu. Suaranya gimana? Suara dia kan orangnya kayak tombol gitu aneh tuh kan. Suaranya agak berat, suaranya cempreng melengking, ketawa, terus ngamuk gitu kan pakai bahasa Sunda di mobil. Ada yang nenangin tuh di mobil. Udah tuh sampai Gunung Gede hilang. Dia juga kenapa gue gitu kan. Di Gunung Gede Cipelang kita kemah lagi tuh 2 hari di situ. Kesurupan lagi lebih parah itu mah. Oh, jadi habis dari itu langsung tuh ke gunung itu. Gunung Gede. Langsung. Dari Papandayan ke Gunung Gede ke Cipelang. Dan itu kesurupan lagi. Tapi beda apa sama? Dia juga. Dia juga. Si Ana juga. Bukan, maksudnya makhluknya itu. Beda. Oh, beda. Berarti yang Papandayan udah kelar ya? Udah kelar. Udah kelar dari yang. Kalau mungkin saya berpikir ini anak bisa-bisanya aja, temen memang orang yang ngobatin di bis itu ini bawaan dari Papandayan. Dia tahu, padahal dia kita nggak cerita kita ke Papandayan sama dia. Iya. Itu saya mau deketin juga malas gitu kan, tapi juga kasihan. Dia kayak model apa sih, minum terus gitu. Kopi panas-panas, barunya Cipelang bikin kopi. Sampai Cipelang itu kesurupan lagi. Tapi bukan yang di Papandayan, kayak gitu. Nah, sampai itu jadi kita kehilangan momen camping, ngurusin dia aja. Ngurusin dia aja ya? Iya. Ya sempet sih main ke sana, cuman dia taruh di satu, kan kita bikin tiga kemah. Main di kemah itu tempat kita taruh di situ. Pulangnya ke Gunung Salak, sebentar akhirnya pulang kita, mau naik nggak jadi, akhirnya pulang ke waktu itu kita rumah di Grogol. Berarti cuma sampai bawah doang, apa sempat tengah-tengah? Karena dia kesurupan lagi, ya anak. Di pas masuk Gunung Salak, pulang. Ya? Di rumah, pas kan di rumahnya agak jauh kan dari kita. Kita kan satu petak. Saya Engkuh, almarhumku Ferry, Mamat, Elvis lain gitu. Abang saya satu petak. Anak beda, dia beda RW atau gitu. Tapi itu pas pulang dianterin? Surupan dia. Surupan lagi? Jadi kamu mau semuanya nama Ustadz. Nama Pak Ustadz pernah nggak masalah. Pak Ustadz Liman gitu, Pak RT disembuhin. Ya kalau nggak salah sama Ayah Husir sama Alim, saya lupa lah. Itu ada banyak Ustadz di kita. Sembuh. Normalnya dia juga nggak tahu apa-apa gitu.
Kalau sekarang saya posisi sekarang, lu pura-pura apa enggak sih gitu kan? Kayak bisa gitu. Tapi dibilang pura-pura kan susah loh niruin suara itu. Iya. Susah. Tapi pas waktu ditanganin sama Ustadz ditanya-tanya nggak ini dari mana? Enggak. Apa dari langsung disembuhin aja? Langsung Gitu. baca-bacain apa gitu. Langsung keluar ya. Jatuhnya kayak jatuh balon ketiup angin. Balon anginnya pergi gitu. Balon bocor. Wah, Gitu jatuhnya. nggak brok-brok gitu. Itu yang saya ingat ya. Gitu. Gitu ya. Bisa gitu ya. Dan itu desisan itu waktu malam itu benar-benar tuh saya udah masuk pergi. Itu malam di mana? Di Gunung Gede. Gede. Saya mau pergi. Nanti saya sendiri takut gitu kan. Tapi ngedesis gitu. Dianya ngedesis. Ya, cewek itu kayak ular gitu gimana sih? Ngeri deh pokoknya. Berarti abang nih jagain dia nih. Enggak, saya paling kecil kan. Iya, yang Saya jagain. jagain Oh, apa? Jawa aja. Yang harta saya nih pada jagain. Hmm. Saya termasuk yang apa sih? Takut lah. Seumur itu kan. Ya, artinya kalau cuman ke tempat serem yang katanya angker saya jalan itu masih berani. Memang kalau berhadapan dengan begituan nggak ngerti kan kita. Iya, makanya. Mau baca-baca apa ya kan. Ya saat itu kan juga kita Bandung ya ada yang kita bawa yang nggak benar ada. Iya, benar. Zaman dulu. Ya, itu tuh. Nakalan anak muda lah ya. Itu yang paling saya ingat tuh. Tapi saya pribadi ya sering ke gunung-gunung. Tapi nggak semua gunung yang ada kawahnya. Ya. Kayak saya 2019 ke Gunung Padang. Berempat di mobil. Kan kalau Gunung Padang itu uniknya dia nggak ada kabut di atasnya. Tapi di lerengnya sepanjang itu. Saya sama kawan tuh berempat, saya bawa mobil. Lewat perkebunan, ada bapak. Nah, saya pastikan itu bapak karena pakaian laki, celana pendek, kaos. Gelap, tapi bajunya yang putih kelihatan. Jalan, nyamperin ke sini, berlawanan gitu kan. Teman saya bilang, Bu, itu ada bapak malam-malam. Itu ngecek kebun kali, saya bilang. Kan biasa petani kan suka ngecek kebun, tanaman. Itu jam berapa tuh kira-kira? Jam 12 malam. Jam 12 malam. Karena saya begadang di sana. Di Gunung Padang, saya naik, terus pulangnya ke warung-warung Indomie. Itu berapa orang tuh? Berempat. Berempat. Yang dua nggak ikut, saya berdua doang. Ke atas, sama kawan saya. Ya, kawan saya budayawan. Nah, terus kita kan jalan nggak bisa kencang karena mobil saya nggak bisa nembus kabut. Kita pelan-pelan, nanjak gitu. Kan dia berarti kan nyamperin kan. Jalannya pas satu mobil satu motor lah muat. Kalau ini nggak bisa harus berhenti. Satu ada yang berhenti. Kalau orang Sunda bilang perwis gitu ya. Pas saya lewat saya gitu dia. Teman saya tuh nggak ada palanya saat ini. Berarti bener-bener Nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya. Saya lihat bener itu nggak ada kepalanya. Itu dia jalan apa ngambang gitu? Ya saya nggak tahu kan gelap. Iya. Tapi bajunya putih. Baju gitu. putih. Celananya, pokoknya dari bawahannya sampai ke dengkul putih. Dari jauh kelihatan gitu ya. Kelihatan. Tiba-tiba lewat gitu ya. Nggak terlalu jauh juga lah, jarak-jarak 5 meteran sebetulnya. Cepat prosesnya. Iya dekat gitu. Terus, Bu, nggak ada kepalanya, Bu, nggak tahu. Kayak kawan saya yang sebelah. Iya saya bilang. Karena saya mau mobil kan percis depan saya. Kalau samping saya liatin gitu, emang nggak ada kepalanya tapi jalan. Terus langsung ngebut apa gimana? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Ya, kita kan diajarin. Iya. Ya, kalau waktu saya SMP kayak di Papandayan waktu tahun 91, mungkin lari. bisa saya. Tapi kan, ya gue pikir, ini mah makhluk yang lain lah. Ya kita kan emang ada dua kan, ada fisik, metafisik. Ya kalau sekarang saya bisa jelasin itu. Ini kan bicara pengalaman ya. Benar. Nah, sampai di Gunung Papandayan itu, Gunung Padang itu, kawan saya tuh punya anjing. Yang suka di situ. Ya karena saya juga sama dia sering ke situ, jadi itu mang anjingnya hitam. Kalau malam matanya doang kelihatan, kamu hitam. Sepanjang jalan ke Gunung Padang itu, ya kalau saya ya, awal saya ke situ tuh kayak ada lebih dari 20-30 orang gitu di belakang ngikutin. Berasa tuh? Berasa rame gitu aja ya? Kayak kita jalan rame-rame, iya. prok gitu. Padahal cuma 2 orang. Saya cuma 2. Iya.
Tapi kalau teman saya kan nyengir aja dia. Nah. Dia udah di situ Udah udah biasa kali ya. Ya perkenalan Bung katanya gitu. dia kalau manggil saya Bung aja, perkenalan Bung. Nah kita kalau ke sana bawa entah buhur kita bawa, ya wangi-wangi lah. Ya bukan buat manggil jin, ya adat Sunda gitu. Lalu kita punya kumpulan Sunda namanya Madara. Oh iya, Madara. Masyarakat adat dan Maraja. Artinya kita punya tata krama lah kalau ke tempat-tempat kayak gitu. Udah 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali saya sendiri juga ke situ nggak ada apa-apa. Ya betul-betul perkenalan. Berarti perkenalan doang. Nah teman saya ada teman, bukan teman sih, kasarnya orang kita lah yang kerja sama kita. Saya belum pernah nih ke Gunung Padang nih katanya. Saya orang Cianjur katanya. Terus pengen naik lah, pengen nyobain. Ini kedua nih, selama teman saya nggak lama kemudian saya situ lagi. Saya berapa orang ya? Kalau nggak salah 10 orang ya, 10 orang. Nah, dari 10 orang itu ada 4 orang Cianjur yang memang nggak pernah ke Gunung Padang. Jadi yang bukan orang Cianjur saya sendiri. Karena waktu memang saya ada urusan di Cianjur. Bareng lah ya. Bareng sama orang situ kita libatin. Nah, yang satu pingsan sampai atas. Bangun-bangun subuh, memang saya ajak begadang di sini karena emang enak di sana tuh di atas itu. Itu kenapa pingsannya? Nggak tahu, saya belum tanya juga. Tahu-tahu pingsan apa gimana? Pingsan. Tahu-tahu. Saya pikir tidur. Oh. Tapi dia berasa kayak nggak ngapa-ngapain, tahu bangun udah pagi katanya. Nah yang satu ya agak-agak belagu emang anaknya. Oh, kirain Gunung Padang itu susah apa? Jatuh ini boek nih, di bawah dengkulnya boek, pincang-pincang turun di bokong. Terus satu ada yang ngelihat kayak apa? Bentuknya kayak kabut gitu, tapi bentuknya bentuk kayak pasukan apa gitu, kayak zaman dulu gitu. Ya cita-cita kayak gitu kan ada di semua daerah ya. Iya, ada legendnya masing-masing. Ada cerita masing-masing. Nah buat saya setiap gunung itu punya ceritanya sendiri-sendiri. Gitu. Fenomena kesurupan segala macam itu karena memang ya ada, itu ada. Tinggal bagaimana kita ngejelasinnya saja. Tapi yang pasti saya pribadi waktu STM itu kelas 1 di antara semua pengalaman hidup saya gitu ya, main kemana itu yang paling horor itu. Yang paling apa? Yang paling horor buat saya itu di Papandayan. Itu tuh. Karena ya orang kesurupan gimana sih? Iya. Kalau kesurupan ada orang banyak di kota itu kan sudah ada kan ya. Entah karena stres terus kemasukan. Mungkin karena pertama kali juga kali ya melihat. Ini di gunung bro. Iya. Ini masalahnya di gunung ya nggak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Temen kita aja bukan orang bisa, walaupun dia maksain diri untuk bisa. Karena kondisinya harus bisa dia diselesain saat itu gitu kan. Kalau dengan bahasa saya sekarang, kondisi saat itu dia harus bergerak. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Jadi kalau bicara perjalanan ke gunung, ada aja memang. Ada aja. Nggak bisa satu episode diceritain. Iya. Tapi diantara semua itu tuh yang paling horor buat saya. Ya bayangin 3 gunung, salah nggak jadi tapi kesurupan juga di situ. Itu tapi beda. Sampai sekarang nggak tahu tuh makhluknya apa aja yang kemasukan yang itu. Pasti kalau di Papandayan dia suka gitu kayak macan gitu. Oh kayak macan. Karena ini perempuan ini anak kota, anak gaul, si Ana ini anak gaul. Terus dia juga ya gaul gimana sih? Nggak pernah tinggal di kampung gitu. Ya anak kota zaman saya kan gitu kan. Bener. Gitu ya. Nggak ngerti, mungkin dia nggak ngerti yang hal kayak gitu. Gitu. Itu kan mainnya di diskotik kalau nggak salah tuh anak dia kan. Dari lingkungan saya kan mungkin bawa minuman gitu. Enggak. Ada minuman, cuman saat itu dia enggak apa. Tapi tahu nggak dia bikin kesalahan apa di gunung gitu apa enggak? Tahu-tahu emang kesurupan aja. Saya itu kan waktu itu paling kecil ya. Saya nggak berusaha nanya. Karena yang paling kecil saya. Iya, jadi diam aja kali ya. Ikut aja karena diajak sama abang. Tapi buat saya itu bayangin ya. Di gunung orang kesurupan dan bukan dia gitu, matanya melotot merah gitu kan. Itu yang saya ingat, matanya melotot dan merah, bener merah. Merah aja. Nggak ada putihnya. Nggak ada putihnya, merah gitu.
Bisa kayak gitu kan. Iya. Di Gunung Gede pun begitu. Cuman di Gunung Gede gede sis. Oh, yang ular itu Ya, ya. terus di mobil tuh ngamuk-ngamuk gitu kan, ngamuk-ngamuk nggak jelas itu. Ngomong apa tuh? Nggak tahu. Gara-gara Nggak ingat. meracau. Oh, meracau. Saya ingat nggak jelas ngomongnya meracau dia. Gitu. Kayak ngomong bukan bahasa sehari-hari percakapan kita. Iya. Gitu. Nah, terus yang tadi kan Ngopi ada ya? Nah, tadi kan ada yang sempet tuh bilang si yang grup yang di Papandayan itu kan bilang, wah saya menjemput tamu dari Jakarta tuh. Itu maksudnya apa tuh? Tahu nggak? Siapa sebenarnya? Kayaknya dia arahnya ke abang saya tuh. Kalau saya ya. Mungkin kali ya. Karena abang saya tuh rumahnya diinin banget. Di Dijamu, disenoin, di juga Stemolan sama banget ya. ketuanya diajak ngobrol, yang teman-temannya nggak terlalu. Emang saya tunggu katanya mau kedatangan tamu di Jakarta. Berarti abangnya bisa Kalau jadi saya ya. kan ya nggak dianggap Iya. lah. Kalau saya kan karena mereka juga kan bawa suling gitu kan. Gua sulit. Iya anak-anak Sunda zaman dulu. Oh. Kayak sama kalau mungkin kalau bahasa saya sekarang kabuyutan gitu lah masyarakat adat kayak sekarang. Yang mungkin lagi jarah, mungkin Oh, lagi iya. ada ritual apa gitu. Kan ya saya ABG ya waktu itu ya. Tapi rame tuh bener-bener tuh itu. Iya ada 10 rombongan. orang lebih. 10 orang. Dan ketuanya tuh rambutnya agak bule, kumisan gitu. Badannya kurus tapi keker gitu. Dan nggak pakai sendal. Semuanya nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal semuanya. Orang tadi saya cerita mereka jemput kita itu. Mereka lewat kawah loh. Iya. Kawah tuh panas Harusnya loh. kan, iya. Batunya tajam-tajam. Iya. Mereka Harusnya lecet. kita lah aja ya. pakai sendal, Iya. pakai sepatu gunung kasarnya gitu. Kadang-kadang jebol. Sendal gunung sakit bro. Iya. Kadang-kadang jebol juga kan. Iya. Kadang-kadang. Ini nggak pakai sendal. Sampai itu yang sekarang saya juga tanya loh ke diri saya sendiri. Gitu. Coba inget-inget nih orang dari mana, siapa gitu. Mungkin kalau sekarang saya bisa sebut mereka semacam kabuyutan, semacam organisasi Tapi pas waktu adat atau gimana. pas waktu balik ke Papandayan sempat nanya nggak itu sebenarnya siapa gitu, sempat penasaran nggak sama orang sana? Ada gitu? nanya nggak kenal orang situ. Pada nggak Kan kenal. kalau di Gunung Papandayan ke bawah ke Cisurupan itu Hmm. perkampungan, banyak anjing kan, Ah, perkebunan iya. kan. Ah. Lerengnya itu sampai ke bawahnya tuh. Hmm. Sepanjang jalan kita kan jalan tuh. Hmm. Ada kita tanya nggak kenal. Nggak kenal. Dan di Papandayan itu ada orang jualan juga Hmm. gorengan kalau itu. Dan untuk ke kita tuh mereka jauh loh. Iya sih jauh. Tapi ada Tapi ada ya. ada ibu-ibu karena kan kesananya di kita itu kan Gunung Papandayan itu kan unik tuh. Hmm. Nggak jauh dari pengampungan itu ada kawah-kawah. Hmm. Gitu. Waktu itu ya masih bagus gitu. Karena itu puncak Pondok Salada. Hmm. Jadi, mungkin kalau yang pernah nanti kalau dia nonton ini Ah. mungkin dia bisa tahu maksud saya itu Pondok Salada tuh di Papandayan tuh ada Luis, Ah. terus kawahnya, terus ke bawahnya ada perkampungan, kesannya ke Pengalengan, Bandung. Nah, mungkin ada lagi nggak cerita yang Ada waktu saya kecil tuh. apa tuh? Waktu saya kecil bapak saya tinggal di perumahan Depok 2. Kenapa? Saya SD tuh kelas 1. Jadi kalau tiap liburan saya ke rumah ibu saya tuh. Karena saya tinggal sama nenek. Saya lagi tidur sama ibu saya tuh, sama bapak gitu, ke kamar itu. Tuh kan kalau di rumah tuh kan suka ada list gitu kan, Iya. list kan. Ah. Nggak kebayang nggak ada batu segede gini, bisa masuk ke list gitu, lingkup. Batu segede. Segede gini gede tapi lolos dari list yang sempit itu. Ada ibu saya lagi sholat ada ular. Jadi ibu saya sholat gitu, Ah. tembok, Ah. jadi ini pintu, Ah. ini tembok, ular. Ular. Udah ya ularnya tuh. Wah. Seru juga Iya. kan. Sama bapak saya dikasih garam, tapi ketika dikasih garam bapak saya keluar dari masuk ke kamar, hilang tuh ular, hilang aja, Hilang deh. pers gitu. Terus hilang. Tapi bekasnya ada bekas jalannya, kayak alamir gitu, Iya. masih garam. Nah, bapak saya itu kan punya keris tuh bapak saya, keris itu dari kayak perak gitu. Nah kerisnya itu kalau kata ibu saya ya terbang, jadi kalau kan saya nggak merhatiin. Yang saya lihat itu cuma ular sama batu itu. Batu. Ya. Batu itu Gede. pang gitu gede. Terus itu kenapa? Masuk. Kena ini kan tempat tidurnya kan besi ya, Hmm. tingkat kan. Hmm.
saya, kakak saya gitu, adik saya. Plong, tung gitu. Itu nggak kena orang, batu bro. Batu ya? Nah di rumah Depok itu yang Perum 2 ya, Jalan Kamboja. Cuman Kamboja berapa saya lupa. Nah, kalau ada yang nonton temen orang Depok tahu. Perum 2 Kamboja, Jalan Kamboja. Itu emang buat ukuran sekarang saya mengerti sekarang. Itu serem. Nah ada cerita paman saya itu nginep, ada bapak di Depok itu. Ada yang mundar mandir, ada yang siul-siul, kan bapak saya. Apa tuh, ngelihat mondar mandir? Lihat sosoknya apa? nanya ke bapak saya kan namanya Fendi. Bang, Fendi, semalam ngapain bolak-balik? Terus siul-siul, enggak. Saya kan kemarin kata dia, siul-siul gitu mau nanya, nggak enak kata dia. Kata paman, enggak, bapaknya nggak pulang. Berarti yang siul siapa? Iya, pulangnya besok nih. Maksudnya siapa gitu? Terus apa? Kadang-kadang suka ada orang mandi di kamar mandi. Kucuk gitu. Rumah di Depok tuh. Emang horor aja ya itu rumah. Iya, kalau nggak salah, perumahan Kamboja itu emang dulu kan kalau orang sudah bilang lowong degan ya. Apa tuh? Hutan-hutan gitu, masuk pohon-pohon, terus ada bekas makam-makam gitu kan. Saya kalau yang di Depok itu karena saya emang tinggal sama ibu saya kalau liburan doang, itu bener-bener saya ngeliat batunya gede bro, Batu berentang gitu kan kena tiang apa tempat tidur gitu. Berentang. Itu tahun berapa? 81. Waduh, tua. 81 saya juga belum lahir. Saya 47 kan. Iya, saya juga belum lahir. Pokoknya itu bapak saya tinggal di Depok, di rumah di Depok di Jalan Kamboja itu. Kamboja 2, Perum 2. Perum 2, Kamboja Depok Perum 1 saya lupa. Dan memang di rumah saya itu sepanjang Jalan Kamboja itu ini ada anak-anak muda. Beberapa meninggal, 5-6 orang meninggal kecelakaan tewas di pantai Pelabuhan Ratu. Perginya tuh saya masih bisa ingat tuh saya perginya, mereka senang-senang pergi gitu kan ke pantai Pelabuhan Ratu. Enggak, perginya saya lihat mereka mau liburan ke pantai sama anak-anak muda gitu. Nah, kalau ibu saya ingat tuh ibu saya itu, karena salah satu ada yang dekat sama ibu saya. Terus meninggal, pulangnya udah menjadi mayat. Semuanya? Enggak, dari berapa orang, 6 orang masalah meninggal. Kenapa tuh kejadiannya? Di pantai Pelabuhan Ratu. Kebulung apa gitu. Itu selama berapa hari itu nggak ada nongkrong gitu. Karena mereka aktif, anak muda aktif gitu. Di sepanjang jalan depan rumah itu gang jalan itu, jalan 2 itu Depok. Itu nggak berani nongkrong ya gara-gara kejadian itu ya. Mungkin sebulan apa dulu. Sepi dong berarti. Sepi. Ya orang-orang aktif anak muda itu pada meninggal itu. Jadi rumah kan dempet-dempet gitu. Itu ditambah itu. Jadi rumah di Depok itu udah begitu, tambah itu anak mudanya banyak beberapa yang liburan ke Pelabuhan itu meninggal. 81 apa 80. Lupa. Ibu saya ingat tuh ibu saya. Kalau cerita tentang Depok itu yang kita ingat. Berarti itu yang batu orang iseng aja apa gimana sih? Nggak mungkin bro. Bukan, maksudnya ada yang ngirim. Kalau cerita bapak yang saya dengar gitu kuping. Waktu bapak saya masih ada. Karena bapak saya tuh nggak pernah suka cerita dia. Orangnya nggak banyak ngomong. Jadi diem aja udah ya. Ya kalau mungkin ke ibu saya kan cerita, dia ngirim. Ada yang ngirim. Ada orang yang banyak yang nggak suka gitu. Bapak saya gitu. Bapak saya kan orang kebatin juga. Jadi, tapi abangnya cuma ngalamin pas ada batu itu. Batu sama ular. Saya ngeliat. Oh, sama ular. Ular ngeliat. Ularnya warnanya apa? Kayak piton. Tapi dia gemuk gitu, tapi pendek. Saya ngeliat ular itu ular. Jalan ke bawah. Ibu saya lagi sholat. Iya, seru juga. Ada ular gede gitu. Tapi gede ularnya. Gede. Ya mungkin karena kan gini, kalau kecil kan suatu kan besar. Iya, sudah gede mungkin kecil. Buat saya ukuran saya gede. Ular gede ya karena masih kecil. Tapi pendek. Pendek. Ya. Dari plafon apa dari ya kan ini pintu ya, pintu. Gitu. Pintu kan suka ada lebihnya nih. Tembok terus kaca. Dia di sini. Langsung lihat gitu ya. Bapak ibu saya habis sholat teriak gitu kan.
Bapak saya ada apa nggak? Ularnya ada, bapak saya masih lihat ularnya. Bapak saya ambil garam, dilempar gitu. Terus saya kayak dipeluk gitu, saya nggak sama ibu saya yang ngeliat. Pas saya udah lihat lagi, udah nggak ada ularnya. Tapi jejaknya masih ada. Iya, bekas lewat gitu ya. Kan sebetulnya nggak harus ada kan? Iya kan. Tapi ada bukti apa ya. gitu ada. Batunya segede gini. Ya artinya kan kalau celah sempit gitu iya, kan. ventilasi Ventilasinya gitu ya, kan. gitu kan. Batu kan nggak Batu, muat. iya, kok. nggak mungkin. Minimal itu jebol. Benar. Ini bisa plung. Iya. Logikanya orang nggak ditimpuk, masuk. iya. Logikanya nggak masuk. Itu yang Itu yang paling berkesan ya di kecil Depok tuh. ya. Ya kalau yang deket-deket ini itu tuh yang nggak ada kepala itu. Nggak ada kepala yang tadi itu ya. Oh iya Bang, boleh disampaikan nggak buat orang-orang yang nonton, buat mungkin ada yang nonton juga pendaki pemula, apa nih yang Abang buat sampein kayak naik gunungnya harus gimana, sopan santunnya gimana, atau percaya apa enggak ini soal mistis ini, coba Bang disampaikan. Iya. Yang pasti kan gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, nyiptain makhluk itu kan beragam. Saya nih, sederhananya mengistilahkan fisik dan metafisik. Mungkin ini istilah yang umum ya. Kita ini fisik, tapi sebenarnya kita juga makhluk metafisik, karena roh itu metafisik. Nah makhluk-makhluk yang metafisik pun ada. Persoalannya kemudian kemunculan mereka, sebagaimana cerita saya, kemunculan dalam bentuk fisik, kelihatan, kemudian dia bisa, bahasa kita kesurupan, kalau bahasa di luar negeri posesif gitu, nurut gitu. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dijelasin secara fisik. Nah, pemahaman tentang metafisik juga perlu kita pahami, tapi nggak harus intens gitu, nggak harus wajib kita pelajari kemudian kita jadi cenayang atau segala macam. Artinya buat kita berhati-hati saja, karena memang Tuhan nyiptain mereka. Nah, tinggal persoalannya bagaimana kita bisa jaga diri kita, karena makhluk kan yang fisik aja jahat ada, baik ada, itu pun sama. Nah, fenomena yang tadi saya ceritakan juga dialami oleh banyak orang, gitu kan. Di TV kan ada tuh cerita-cerita hantu apa segala macam. Nah, kemunculan itu buat saya itu sesuatu yang memang bisa terjadi, tapi tidak perlu buat kita takut. Karena kan manusia kadang-kadang karena dia nggak mengerti dia takut. Sementara buat saya nih, makhluk-makhluk kayak gitu kan juga ada yang jahat. Nah, makanan mereka itu rasa takut kita. Jadi kalau kita takut, energi kita keambil, karena semua itu berenergi. Bagaimana nguatin energi kita? Ya cari sumbernya. Sumber energi itu Tuhan. Nah, Tuhan itu ada caranya untuk kita bisa dekati dan ambil energinya untuk kita bisa punya energi yang cukup melalui hidup ini gitu. Salah satunya bertemu dengan mereka, berhadapan dengan mereka, makhluk metafisik. Kalau di Sunda itu makhluk metafisik ada yang lembut, siluman, dedemit, gitu-gitu kan. Tempatnya ada yang di air, ada yang di gunung, ada yang di darat. Kita punya kemampuan untuk bisa terhindar dari kejahatannya. Ada doanya di agama kita, di Muslim ada doanya, mungkin di Kristen, di Hindu, di Buddha ada doanya. Masing-masing lah ya. Tapi intinya kita harus kontrol diri gitu. Takut wajar, tapi harus dikendalikan itu. Kalau nggak dikendalikan, ya kitanya yang jadi kemakan. Sugesti juga kan. Jin, hantu, setan kan penyebutannya banyak, bahkan mirip. Kalau di Bali ada leak, di Padang ada palasik, kan? Di Kalimantan ada kunyang. Kuyang kali. Kunyang apa kuyang? Kuyang ya, kuyang. Terus Gondoruo, Buto Ijo, segala macam itu kan sebutan-sebutan karena kita daerahnya di Nusantara, mungkin daerah lain beda-beda ya kan, beda-beda. Tapi yang pasti kita nggak boleh takut, tapi juga jangan sombong, sehingga kita merendahkan makhluk metafisik itu. Nah, ciptaan Allah. Kita hidup bareng-bareng aja lah ya. Bareng-bareng. Kalau ketika mereka ganggu, ya kita jangan takut, karena ya agama kita ngajarin, ya ini loh kalau kita berhadapan dengan mereka ada perasaan yang nggak enak, karena kan indera fisik kita nggak bisa ngeliat, tapi ada indera lain yang memang kita semua punya manusia, makanya ada merinding,
Itu kan sebetulnya bentuk-bentuk metafisik. Hmm. Nah, kalau kita nggak kontrol itu, kita takut, ya udah takut aja Takut kita. aja gitu ya. Artinya kita harus berani, tapi jangan sombong. Iya. Karena nggak boleh sombong itu. Iya. Pengawas diri aja gitu. Seperti itu. Oke, itu dia pengalaman dari Bang Lukman ya. Hmm. Tadi ceritanya gimana nih menurut kalian, horor apa enggak? Tapi pesan dari saya tambahin sedikit. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke, saya Fadil dan Bang Lukman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.